Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan bagaimana cara mengisi raport mutaba'ah. Saya berikan filenya, ada folder raport mutaba'ah, teman-teman silakan buka, ada dua file. Di situ ada file format raport mutaba'ah yang ini, ada data mutaba'ah yang sudah saya download dari Google Drive yang teman-teman isi. Contoh yang saya download adalah data mutaba'ah kelas 6 dari bulan Juli sampai dengan tanggal 1 September. Silakan teman-teman buka filenya dua-duanya. Pertama, kita akan lihat format raportnya terlebih dahulu. Format raportnya seperti ini, teman-teman. Nanti hanya tinggal mengisi data siswanya saja. Lalu, mengisi persentase capaian. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti saya akan ajarkan. Ini data ini didapatkan dari data rekap siswa mengisi mutaba'ah yang ada di Google Drive. Nah, adapun grafik-grafik ini akan muncul secara otomatis ketika teman-teman mengisi datanya. Contoh misalkan saya mengisi di sini 50, maka bentuk grafiknya akan menyesuaikan 50%. Ketika saya mengisi 100, maka bentuk grafiknya akan menyesuaikan. Jadi sangat mudah sekali, teman-teman hanya mengisi datanya saja, maka grafiknya akan muncul sesuai dengan datanya. Adapun pembiasaan kegiatan ini, teman-teman silakan edit sesuai dengan pembiasaan kegiatan yang diterapkan di angkatannya masing-masing. Ini silakan diedit. Misalkan kelas 1 hanya mutaba'ah 1 sampai kelas sampai angka 8 saja, berarti yang ini dihapus. Atau ada yang berbeda, silakan diganti. Selanjutnya di bagian bawah ada grafik tentang capaian pembiasaan Ananda mutaba'ah selama titik-titik hari mengisi mutaba'ah. Ini adalah kesimpulan dari data yang atas. Contoh, ini dari akumulasi data yang atas ini, siswa ini sudah melakukan atau kegiatan yang sudah dilakukan adalah 68%, sedangkan kegiatan yang belum terlakukan adalah 32%. Dari data itu semua, teman-teman silakan masukkan pesan ataupun saran kepada ayah bunda baik itu ataupun buat siswanya di kolom ini. Nanti ketika sudah selesai, di print formatnya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita akan lihat datanya terlebih dahulu. Nah, datanya ini teman-teman yang sudah saya download. Kita lihat datanya, dilihat selnya, teman-teman jangan keliru. Di sini ada sel 1392. Berarti kan masih ada sel di atasnya, tapi tidak bisa dibuka. Kenapa seperti itu? Karena dia Excel ini menyesuaikan dengan si siswa mengisinya. Ini siswa mengisi ketika tanggal 1 bulan September, maka data yang sebelumnya di hidden atau disembunyikan. Cara untuk membukanya, teman-teman silakan blok sampai yang ini, lalu klik kanan di hide. Sampai di sini, teman-teman silakan pahami. Nah, datanya kan banyak dan terpisah-pisah. Apa ya? Data ini sangat banyak sekali. Contoh, ini kelas Agarve nyambung ke kelas Aman, nyambung ke kelas Karat, Samaran, lalu nyambung lagi ke Agarve, Samaran, seperti itu. Datanya kan masih campur, kita harus mengelompokkan. Nah, teman-teman, cara mengelompokkannya tidak manual. Kenapa? Kalau manual akan melelahkan dan menghabiskan waktu. Caranya, saya akan ajarkan cara yang otomatis. Pertama, teman-teman silakan buang file yang tidak diperlukan. Contoh ini, waktu mengisi kan tidak diperlukan. Pertama, kita akan buang terlebih dahulu untuk memudahkan. Di delete. Lalu, untuk mengurutkan secara otomatis, di Excel ini, yang menjadi patokan adalah sel yang paling sebelah kiri. Nah, jadi kita mau diurutkan sesuai apa nih? Sesuai nama, maka nama dipindahkan ke sel yang sebelah kiri. Atau teman-teman mengurutkan sesuai apa nih? Sesuai kelas, maka sel kelas ini dipindahkan ke sebelah kiri yang sebelah sini.
Cara yang paling gampang adalah kita kelompokkan sesuai dengan nama kelasnya terlebih dahulu. Caranya begini, kita cut, lalu insert di punishment. Setelah dipindahkan, kita blok dari sini sampai ujung kan, sampai file yang paling bawah. Nah, lalu teman-teman silakan masuk ke menu home. Di menu paling sebelah kanan ada icon sort dan filter. Teman-teman klik ini, lalu klik yang sort A to Z, diurutkan sesuai A-Z dari huruf A sampai Z. Sudah. Alhamdulillah nih teman-teman, datanya sudah ngurus sesuai nama kelasnya. Algarve, terus kan. Nah, selanjutnya kita akan urutkan nama siswa yang ada di setiap kelasnya. Caranya bagaimana? Kita akan pisahkan dulu Algarve saja, aman saja, lalu juga kelas yang lain juga sama. Dipisahkan dengan jarak 1 sel juga boleh. Caranya, untuk mengurutkan nama sesuai dengan kelasnya, kita kembali lagi, yang menjadi patokan kan nama, berarti nama dipindahkan ke sebelah kiri. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan urutkan nama ini sesuai dengan kelasnya. Jadi kita akan blok nama yang berada di kelas Algarve terlebih dahulu. Caranya seperti ini teman-teman. Ini kan nama-nama yang ada di kelas Algarve. Kita blok ke bawah sampai kelas Algarve yang paling bawah. Nah, sampai sini. Lalu kita blok ke kanan. Kita klik menu home, klik menu yang sama, sort dan filter, klik A sampai Z. Maka data yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. Kelas Algarve, Bilkis Maulida Listri semua. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa di sini ada nama yang tidak ngurut, karena Raha Yaga Saksana? Karena di sini ada tanda koma, jadi berbeda dengan nama yang lain. Atau di sini ada Alka Alkata. Kenapa dia terpisah dengan nama yang lain? Mungkin nama ini berbeda dengan nama yang lain. Nah, untuk mengurutkan kelas yang lain juga sama. Mengurutkan kelas yang aman, teman-teman hanya memblok yang aman saja, nama mahasiswa di kelas aman. Klik menu yang tadi. Sampai sini paham ya? Aman. Jadi Ahmad, Reina, Reval, aman. Berkumpul, alamsya. Jadi memudahkan kita untuk mengisi raport karena datanya sudah berkumpul sesuai dengan nama. Nah, teman-teman saya contohkan, teman-teman ya. Di sini ada nama yang berbeda. Saya skip terlebih dahulu. Kita akan mengisi data contoh data raport mutabak atas nama Bilkis Maulida. Caranya bagaimana teman-teman? Kita harus hitung dulu. Contoh, kegiatannya bangun sebelum azan subuh. Dia capainya berapa sih? Nah, ini harus kita hitung terlebih dahulu. Caranya kita ditambahkan sel di sini untuk kita menghitung. Caranya ada dua, cara manual.
Cara manual berarti kita menghitung nih total dia mengisi berapa kali. Silakan teman-teman di blog nama Maulida nama Bilqis Maulidanya. Lalu teman-teman lihat di sini ada tulisan count atau jumlah 26. Oh, berarti si Bilqis ini sudah pernah mengisi mutabah sebanyak 26 kali. Oke, paham ya? Ini untuk mengetahui jumlah berapa kali si anak mengisi. Caranya di blok saja datanya, lalu kita hitung di sini. Kita lihat. Nah, cara yang pertama untuk mengetahui jumlah berapa kali dia mengerjakan, berapa kali dia tidak mengerjakan, cara manual. Pertama dihitung 1. Dia berarti mengerjakan, tidak berarti tidak. Berarti coba kita akan menghitung yang mengerjakannya saja, yang iya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Selama 26 kali dia mengisi, dia mengerjakan bangun subuh-subuh 15 kali. Nah, kalau mengisi data siswanya 1, mungkin ini tidak jadi masalah. Tapi kalau mengisi siswanya banyak, ini akan jadi masalah karena membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, cara yang paling gampang, teman-teman, adalah kita akan rubah secara otomatis. Caranya, kalimat ini kan tidak bisa kita hitung. Jadi kita akan rubah dulu menjadi angka. Caranya merubah, kita klik di keyboard Ctrl F, lalu ada replace. Kita akan ganti kata ya menjadi angka 1. Kenapa menjadi angka 1? Karena setiap dia menjawab ya, berarti dia 1 kali mengerjakan. Replace all. Sudah rubah 8162 kata ya yang dirubah. Lalu kita juga akan rubah kata tidak menjadi angka 0. Kenapa? Ketika dia mengisi tidak berarti dia tidak mengerjakan kan? Maka kita ganti jadi angka 0. Sampai di sini paham ya? Teman-teman nanti jangan kaget ketika ada nama yang siswa yang berubah. Contoh misalkan di sini ada teks membantu ayah dan bunda merapikan rumah. Ini teksnya berubah menjadi A1H. Kenapa seperti ini? Karena di kalimat ayah itu ada YA-nya. YA-nya itu berubah menjadi angka 1. Karena tadi kita sudah rubah nih. Semua yang berhubung yang katanya ya, dia ganti jadi 1. Tidak masalah. Nah, sekarang kita akan masukkan rumusnya. Cara menghitung berapa kali si siswa itu sudah mengerjakan bangun sebelum azan subuh yang ini, caranya adalah kita hitung dengan rumus sama dengan sum atau sum kurung buka, kita blok data semuanya. Oke, kurung tutup, enter. 15 kali dia mengisi. Sudah cukup sampai di sini? Belum. Kenapa? Karena data yang dipindahkan ke raport adalah data dalam bentuk persentase atau data dalam bentuk persen. Nah, teman-teman harus mencari nih, 15 ini berapa persen dari 26 kali dia mengisi. Caranya bagaimana? Caranya, guru matematika yang paling paham. Nih. Kalau nanti tonton bingung, silakan tanya ke guru matematika. Caranya adalah rumus yang tadi ditambahkan, rumus lagi, dibagi jumlah data dia mengisi. Dia kan mengisi 26 kali. Jadi 15 itu per 26 dikali 100. Rumus kali 100. Kenapa kali 100? Karena dia persen. Setiap persen itu kali 100. Maka kita akan temukan 57,6%. Untuk memudahkan, kita akan bulatkan saja teman-teman. Cara ini kan komanya terlalu banyak. Supaya komanya hilang, kita akan klik menu di home. Ada menu yang ini. Decrease decimal. Klik saja sampai komanya hilang. Berarti 58%. Selanjutnya, bagaimana untuk mengetahui data yang sampingnya? Membantu ayah bunda merapikan di rumah, menyiapkan minum untuk ayah, melaksanakan
sholat duha, kita otomatiskan juga. Caranya digeser, di drag data yang ini ke sebelah kanan. Maka secara otomatis yang kanan itu sudah ketahuan persentasenya. Oke, contoh membantu ayah dan bunda merapikan rumah 81%, menyiapkan minum untuk ayah 77%. Seperti ini Pak tonton ya. Sekarang kita akan pindahkan data ini ke raport. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah, teman-teman buka file dua-duanya di dalam satu layar. Caranya, teman-teman klik Windows, logo Windows yang ada di keyboard, lalu klik arah panah kanan di keyboard. Maka di dalam satu layar ini jadi dua tampilan. Tampilan data dan tampilan raportnya. Tuh, seperti ini teman-teman. Mudah sekali lihat datanya. Kita akan coba pindahkan Bilqis, data Bilqis Maulidaristi. Contoh. Namanya Bilqis Maulidaristi. Ini datanya teman-teman silakan isi sesuai dengan data yang ini saya sampaikan. Kita tinggal pindahkan data yang ini ke sini saja. Supaya tidak bingung, kita akan hidden namanya ini. Di hidden saja. Kita akan lihat bangun sebelum azan subuh 58%. Pindahkan 58%. Ke sini, klik saja 58. Lalu membantu ayah dan bunda merapikan rumah. Lihat sampingnya 81. Lalu menyiapkan minum untuk ayah dan bunda 77. Melaksanakan sholat duha 19%. Olahraga pagi 4%. Sholat lima waktu 77%. Murojaah. Nah, untuk murojaah teman-teman, karena ini adalah isiannya bukan iya atau tidak, tapi nama surat yang dia murojaah, teman-teman silakan lihat saja ketika, contoh ya, yang bawahnya ini saya lihat. Ketika data yang ini terisi semua, berarti teman-teman tulis aja 100%. Mengerjakan proyek sesuai dengan waktu 92%. Ini 1. Berwudu sebelum tidur 92%. Tidur pukul jam 8, pukul 8, 0%. Maka grafikan di sini sudah terisi secara otomatis dan grafikan di bawah sudah terisi secara otomatis. Nah, kalau yang teman-teman harus isi juga adalah yang ini, capaian pembiasaan kegiatan Anda mutabah selama, nah, selama ini teman-teman isinya selama berapa kali dia mengisi mutabah. Bilqis ini kan mengisi mutabah sebanyak 26 kali, berarti kita isi dengan jumlah 26 hari mengisi mutabah. Seperti itu teman-teman ya. Sampai di sini paham teman-teman ya. Nah, teman-teman saja tinggal mengisi pesan-pesannya saja di sini, masukkan untuk ayah bundanya atau untuk siswanya. Contoh, ini adalah data kelas 6. Di sini ada contoh misalkan melaksanakan sholat duha. Seharusnya siswa kelas 6 untuk sholat duha sudah harus menjadi pembiasaan atau sudah terbiasa melaksanakan sholat duha. Terus juga kelas 6 di sini sholat lima waktunya baru 77%. Seharusnya kelas 6 itu sudah wajib melaksanakan sholat. Di sini seharusnya sudah 100%. Maka masukan-masukan itu teman-teman sampaikan di kolom mutaba'ah. Nah, maka dari itu teman-teman harus memahami ada yang harus wajib melaksanakan sholat lima waktu, ini wajib. Terlebih kelas 6 ini harus terisi 100%. Nah, kalau yang lain-lainnya itu fleksibel.
sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, adapun ketika teman-teman mau print, tinggal print saja. Untuk settingannya ini adalah kertasnya A4. Printnya sudah sesuai. Atau teman-teman mau menggabungkan dengan rapot yang lain supaya tidak bingung. Rapot yang lain kan filenya ada di Word, teman-teman. Kalau ini mau dipindahkan ke Word, caranya di blok terlebih dahulu rapotnya, lalu di copy. Dibuka file Word rapotnya. Maaf, saya tidak punya file Word, file rapot yang berbentuk Word. Nah, teman-teman tinggal klik kanan atau Ctrl V, paste, maka datanya akan tercopy ke Excel. Tapi datanya tidak rapi, memang tidak rapi. Cara untuk merapikannya adalah ketika di Ctrl V, teman-teman jangan klik apapun, di sini akan muncul menu kontrol. Teman-teman klik, lalu pilih yang ini, picture. Maka gambar data yang Excel tadi akan berubah menjadi gambar. Seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal sesuaikan saja bentuknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh seperti ini. Sampai di sini teman-teman bisa memahami ya. Dari saya sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman lupa, bisa tanya ke saya via Japri atau ke teman-teman yang katanya masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.